Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Prabowo undang Timnas ke rumahnya di Kertanegara. Ternyata ini alasannya dan hadiah tak terduga yang diberikan ke pemain. Kluivert tak gentar hadapi Jepang. Janji sang pelatih, Timnas Indonesia siap bersenang-senang di laga pembuktian. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, melakukan hal yang mengejutkan namun menyentuh hati. Sehari setelah Timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Prabowo langsung mengundang seluruh skuad Garuda ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tapi ternyata, bukan sekadar makan siang biasa. Ada alasan yang dalam di balik undangan ini, lengkap dengan pesan motivasi dan hadiah spesial yang bikin heboh. Bus yang membawa rombongan Timnas Indonesia tiba di Kertanegara pada Jumat siang, 6 Juni 2025, tepat pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Para pemain dan staf pelatih, termasuk pelatih kepala Patrick Kluivert, disambut hangat oleh Prabowo di halaman rumahnya. Nuansa kekeluargaan langsung terasa, jauh dari kesan formal yang sering melekat pada kunjungan kenegaraan. Momen ini terjadi tepat sehari setelah Indonesia mengalahkan Cina 1-0 dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia. Gol tunggal yang dicetak Ular Romeni melalui penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, membuat Indonesia mengunci satu tiket ke putaran keempat. Ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Prabowo pun tak tinggal diam melihat perjuangan luar biasa tersebut. Lewat akun X, sebelumnya Twitter, ia mengunggah alasan pribadi dan simbolis mengapa mengundang para pahlawan sepak bola tanah air itu ke rumahnya. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan kemenangan Timnas Indonesia melawan Tiongkok semalam, saya mengundang para pemain dan pelatih untuk bersantap siang bersama di Kertanegara, tulis Prabowo. Tapi bukan hanya makan siang. Prabowo menjadikan momen itu sebagai ajang memberi semangat dan menyampaikan dukungan langsung dari pemerintah untuk kemajuan sepak bola nasional. Dalam suasana penuh kehangatan, ia menyampaikan pesan khusus kepada skuad Garuda agar tetap menjaga fisik, mental, dan semangat mereka menghadapi laga-laga berat selanjutnya. Saya harapkan momen kebersamaan ini dapat mempererat solidaritas antara para pemain dan pelatih, sekaligus menunjukkan dukungan penuh saya terhadap kemajuan sepak bola nasional. Lanjutnya, yang menarik, dalam jamuan tersebut para pemain tak pulang dengan tangan kosong. Ada kejutan yang tak terduga. Salah satu yang membocorkan isi kejutan itu adalah Justin Hubner. Lewat unggahannya di media sosial, bek naturalisasi tersebut menunjukkan sebuah bingkisan eksklusif yang tampaknya adalah jam tangan mewah. Hadiah tersebut jelas menjadi simbol apresiasi nyata dari Prabowo kepada para pemain. Bukan soal nilai barangnya, tetapi pesan yang ingin disampaikan, kalian telah mengharumkan nama bangsa, dan kami menghargai itu sepenuh hati. Kehadiran Prabowo dalam momentum ini sangat penting secara simbolis. Ia tidak menunggu seremoni resmi atau acara kenegaraan, melainkan langsung mengundang para pemain ke rumahnya sebagai bentuk kedekatan dan dukungan personal. Ini adalah jenis dukungan yang jarang terlihat dari pemimpin negara terhadap tim olahraga. Langkah ini juga menandakan bahwa sepak bola kini benar-benar menjadi perhatian serius di tingkat tertinggi. Tidak hanya sebagai hiburan atau tontonan, tapi sebagai alat pemersatu bangsa, dan bahkan sebagai simbol kebangkitan nasional di panggung dunia. Kini, Timnas Indonesia masih punya satu pertandingan tersisa melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di Suita City Stadium, Osaka. Meski Indonesia sudah mengamankan tempat di babak keempat, laga ini tetap penting sebagai persiapan menghadapi babak selanjutnya yang jauh lebih berat. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan 6 tim terbaik Asia yang belum lolos langsung. Mereka akan dibagi ke dua grup kecil, masing-masing berisi 3 tim. 2 juara grup akan langsung melaju ke Piala Dunia, sedangkan 2 runner-up akan saling berhadapan di babak kelima untuk memperebutkan 1 tiket tambahan. Dengan dukungan moral sebesar ini dari Presiden terpilih, para pemain Indonesia tentu punya motivasi lebih untuk melangkah jauh. Kemenangan atas Cina hanyalah permulaan. Masih ada jalan panjang menuju Piala Dunia, tapi mentalitas dan kepercayaan diri yang dibangun dari pertemuan seperti ini sangatlah penting. Tak hanya soal taktik dan teknik di lapangan, tapi juga soal bagaimana pemain merasa dihargai dan didukung oleh negaranya. Dan hari itu, di rumah Kertanegara,
Prabowo telah menunjukkan bahwa timnas Indonesia tak berjalan sendiri. Mereka membawa mimpi jutaan rakyat, dan kini, dukungan dari pemimpinnya langsung sudah di belakang mereka. Kluivert tak gentar hadapi Jepang. Janji sang pelatih, timnas Indonesia siap bersenang-senang di laga pembuktian. Patrick Kluivert membuat janji yang tak biasa. Setelah sukses membawa timnas Indonesia mengalahkan Cina dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sang pelatih justru menyebut laga berikutnya melawan Jepang sebagai pertandingan yang menyenangkan. Bukan dengan ketakutan, bukan pula dengan tekanan, tapi dengan semangat tinggi dan keyakinan penuh. Laga melawan Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang akan digelar di kandang lawan, tepatnya di Suita City Stadium. Tapi dari gestur dan nada bicara Kluivert, tak terlihat sedikit pun kekhawatiran. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa Indonesia akan bermain lepas dan menikmati permainan. Sebuah pendekatan yang sangat berani, apalagi menghadapi salah satu kekuatan terbesar di Asia. Kemenangan 1-0 atas Cina memang menjadi kunci. Gol tunggal dari Ula Romeni lewat titik penalti memastikan Indonesia membawa pulang 3 poin penting. Tapi lebih dari sekadar hasil, kemenangan itu menjadi penanda bahwa skuad Garuda tidak lagi bisa diremehkan. Mereka mampu tampil tenang dalam laga yang sangat krusial, bahkan di bawah tekanan puluhan ribu supporter sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan atas Cina membuat Indonesia mengoleksi 12 poin. Jumlah itu memastikan mereka finish minimal di peringkat keempat klasemen akhir grup C, dan sesuai regulasi, posisi 3 dan 4 dari grup akan otomatis melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Artinya, Indonesia kini resmi menjadi satu dari 6 tim terbaik Asia yang akan berebut 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Namun sayangnya, jalan ke Piala Dunia secara langsung via putaran ketiga sudah tertutup. Ini terjadi karena Jepang, yang awalnya menjadi pesaing terdekat untuk posisi runner-up, harus kalah 0-1 dari Australia. Gol telat dari Socroos mengubur harapan Indonesia naik ke 2 besar, karena Arab Saudi dan Australia kini sudah tak terkejar. Meski begitu, Patrick Kluivert tetap tenang. Dalam konferensi pers pasca laga, ia menyatakan kepuasannya terhadap pencapaian anak asuhnya. Yang terpenting adalah apa yang harus kami lakukan, ujarnya dengan nada optimis. Ucapan itu menegaskan filosofi kepelatihannya, fokus pada proses dan kontrol apa yang bisa dikendalikan. Dan saat ditanya soal laga melawan Jepang, Kluivert menjawab dengan penuh antusiasme, itu akan menjadi pertandingan yang sangat menyenangkan. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi membawa makna mendalam. Kluivert seolah ingin menegaskan bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim yang takut menghadapi negara besar. Mereka kini siap tampil setara, berani bermain, bahkan berambisi membuat kejutan di kandang Jepang. Laga itu bukan sekadar penutup formalitas, tapi bisa menjadi ajang unjuk kekuatan sebelum memasuki fase paling menentukan, putaran keempat. Sekadar informasi, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8-14 Oktober 2025. Dalam fase ini, 6 tim akan dibagi ke 2 grup berisi 3 tim. Sistemnya round robin, dan 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara runner-up grup masih punya peluang lewat putaran kelima. Jadi bisa dibilang, perjalanan Indonesia baru dimulai. Mereka sudah menaklukkan babak ketiga, dan kini akan menghadapi tantangan lebih berat lagi. Tapi melihat progres yang ditunjukkan, serta mental baja yang ditanamkan Kluivert sejak awal, peluang Indonesia untuk terus melangkah sangat terbuka. Mereka telah mengalahkan Irak, menahan Arab Saudi, dan kini menjungkalkan Cina. Lawan berikutnya, Jepang, tim yang bahkan sempat jadi langganan Piala Dunia. Namun jika Garuda tampil seperti saat melawan Cina, disiplin, tenang, dan penuh determinasi, bukan tidak mungkin kejutan kembali terjadi di Suita City Stadium. Janji Kluivert untuk bersenang-senang bukan sekadar basa-basi. Itu adalah pesan ke publik Indonesia. Tim ini sudah berkembang, dan kini siap bertarung tanpa beban. Sebuah transformasi yang belum tentu bisa dicapai oleh banyak negara dalam waktu singkat. Satu hal yang pasti, pertandingan melawan Jepang akan jadi ujian, bukan hanya untuk para pemain, tapi juga untuk filosofi baru yang dibawa Kluivert. Apakah bermain tanpa takut dan menikmati pertandingan bisa membuahkan hasil melawan tim sekelas Jepang? Jawabannya akan kita lihat tanggal 10 Juni nanti. Namun satu hal sudah pasti, dengan mental juara seperti ini, timnas Indonesia patut ditakuti siapapun di Asia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.